Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat religi, welcome to Pod HD. Bersama saya Ida Ayu Kirana Dewi yang kali ini akan menemani sahabat religi semua melalui akun YouTube Bimas Hindu. Dan tentunya kali ini kita sudah mengundang seorang pembicara yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi sahabat religi semua yang mungkin sudah sering ya warawiri muncul di YouTube Bimas Hindu. Untuk kita, mari kita sambut Ibu Niwayan Pujiastuti, Kasubdit Penyuluhan. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar hari ini, Bu? Sehat? Sehat. Sehat ya, Bu. Tetap bahagia ya, Bu ya? Oh iya lah. Tetap sehat. Iya. Bahagia, happy ya. Siap. Oke Ibu, kali ini tentunya topik yang akan kita bahas pasti akan sangat menarik ya. Dan tentunya mungkin nanti para sahabat religi khususnya umat Hindu pasti akan berlomba-lomba tentunya untuk mengetahui sebenarnya apa sih program ini, tujuannya apa, lalu nanti kira-kira mudahkah diberikan kepada umat Hindu dimanapun berada. Dan seperti yang kita ketahui Ibu ya, bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk dari adanya sebuah keluarga seperti itu. Dan kita ketahui juga sahabat religi bahwa di dalam sebuah keluarga itu tidak terlepas dari entah itu permasalahan, konflik, ataupun hal-hal yang bisa membuat terjadi gesekan bagi yang memiliki keluarga ataupun yang akan menikah seperti itu. Dan dari data Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2023 kita ketahui bahwa terdapat 18.000 kasus. Tentunya ini kasus yang lumayan banyak lah, 18.000 gitu loh. Dan itu tentunya terjadi di dalam sebuah keluarga gitu. Dan kira-kira apakah Bimas Hindu memiliki program yang tentunya dapat menjadi sebuah wadah bagi teman-teman kita tentunya umat Hindu di luar sana seperti itu ya Bu ya. Nah, dan saya dengar-dengar nih ya katanya Subdit Penyuluhan akan memberikan sebuah program. Salah satunya RBKS. Mungkin bisa dijelaskan Ibu apa itu RBKS, tujuannya apa, lalu layanannya seperti dalam bentuk apa gitu ya Bu ya? Oke, sebenarnya sih RBKS bukan hal yang baru ya. RBKS itu ide dan gagasannya sudah digagas pada tahun 2021. Kemudian dibuatkan petunjuk teknis nomor 180 tahun 2022. Nah kemudian kenapa sekarang RBKS-nya mulai digaungkan lagi? Karena sebenarnya kan Rumah Bina Keluarga Sukinah ini merupakan wadah di dalam melakukan bimbingan keluarga. Nah ini sebenarnya menjadi masa transisi ketika kemudian layanan ini akan menjadi layanan yang memang menjadi layanan yang diberikan oleh Ditjen Bimas Hindu melalui pembimas dan melalui KUA inklusi. Jadi melalui nanti RBKS ini gitu ya, umat Hindu bisa datang ke KUA, nanti akan ketemu tuh dengan pengelola Rumah Bina Keluarga Sukinah. Gitu ya. Apa sih layanan yang diberikan ya? Seperti itu Bu? Layanan yang diberikan oleh Rumah Bina Keluarga Sukinah adalah bimbingan mengkhususkan pada bimbingan keluarga, yaitu bimbingan bagi para remaja, jadi itu namanya bimbingan pranikah. Kemudian ada bimbingan perkawinan, itu bimbingan untuk calon pengantin. Kemudian ada bimbingan keluarga sukinah, itu memang bimbingan untuk para keluarga gitu, untuk keluarga yang sudah menikah. Kalau di data Dukcapil tahun 2023, nah itu sudah 2,4
jumlah lumayan banyak perkawinan ya, jumlah perkawinan total, bukan peristiwa perkawinan pada tahun 2023, tetapi jumlah perkawinan tahun 2023 Itu umat Hindu 2,4 Hindu. 2,4. Kemudian perceraiannya itu 54 sekian, kalau dihitung tuh 2,17% dari 2,4. Itu angka perceraian pada tahun 2023. Jadi gini, bukan tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ada masa transisi dari lembaga keagamaan Hindu yang mungkin sudah biasa teman-teman kita di luar sana yang khususnya umat Hindu datang misalnya ke PHDI, mereka bimbingan konseling, lalu tiba-tiba nih kan ada perubahan nih pindah ke KUA gitu, pasti mereka kaget kan. Seperti yang kita ketahui selama ini kan KUA itu kan hanya mungkin ya diberikan, bukan mungkin, tapi memang faktanya bahwa hanya selama ini kan bagi umat Islam gitu. KUA itu kan untuk memberikan pelayanan ya bagi yang beragama Islam, tapi ternyata sekarang ada sebuah inovasi baru ya, bisa kita sampaikan bahwa itu adalah sebuah inovasi bahwa KUA sekarang itu kan merangkul semua ya Bu ya, semua agama. Nah, kira-kira mekanismenya nanti teman-teman kita yang ingin nikah, yang ingin dapat bimbingan konseling untuk datang ke RBKS ini melalui KUA itu seperti apa Bu? Sebenarnya gini, memang layanan-layanan itu akan masuk di layanan KUA. Jadi sebagian dari revitalisasi layanan KUA. Memang KUA udah wajahnya adalah ya kantor urusan semua agama gitu ya. Itu berdasarkan, saya lupa nomor PMA-nya, tahun 2024 lah yang kemarin diluncurkan, kalau nggak salah nomor 20 tahun 2024 gitu ya. Nah itu bagaimana kemudian peran KUA itu diperluas sehingga bisa melayani untuk semua agama. Karena selama ini pun sebenarnya KUA kan bukan hanya melayani perkawinan, dia melayani semua layanan yang tersedia di Kementerian Agama. Oke. Kembali ya ke lagi RBKS. RBKS. Ya. Jadi RBKS ini masa transisi. Kenapa kok dibilang masa transisi sih gitu ya? Karena RBKS ini kan selama ini gitu ya, pelayanan terkait dengan bimbingan perkawinan kan kalau di luar Bali gitu ya, itu dilaksanakan oleh lembaga keagamaan. Ya. Kemudian ada juga yang oleh Pembimas. Ya. Nah, kalau di Bali itu pemerintah bersinergi dengan majelis adat. Nah, kan kita jadi bingung nih kalau oke lah kalau dia ada di Bali. Kalau kemudian di luar Bali, saya kalau mau mendapatkan pelayanan bimbingan perkawinan, mau mencatatkan perkawinan secara agama, di mana? Nah, benar gitu. Banget tuh Bu. Ya, saya dulu kan nikah di Bali, tapi kan itu kan hanya numpang di Bali, terus saya kesini ternyata dicatatkannya hanya di Dukcapil gitu, ya, hanya sebagai negara kalau aja. Di aturan di undang-undang memang kita hanya dicatatkan secara administrasi di Dukcapil, secara negara, betul itu. Tetapi kan kita juga perlu bahwa kenapa sih negara mesti ini pencatatan secara agama ada, dan itu sebenarnya de factonya ada kan, pasti dicatatkan ketika melakukan pernikahan, pasti ada pencatatan dari pihak bendesa adat atau apa itu kan secara agama gitu, secara adat. Nah sekarang bagaimana pencatatan itu juga negara tahu, karena sebelum pernikahan ya kita melihat tadi kan ada data kenapa sih tingkat perceraian ya lumayan tinggi lah, 2,17 gitu ya. Itu kan mesti supaya menghindari gitu ya, menghindari perceraian mesti ngapain dong? Ya ada bimbingan perkawinannya dulu. Kenapa sih mesti ada bimbingan perkawinan bagi calon pengantin? Karena di dalam bimbingan perkawinan calon pengantin itu, di sana ada bimbingan bagaimana sebenarnya hakikat sebuah keluarga, kemudian keluarga di dalam perspektif Hindu itu apa, kemudian nanti ditinjau dari hukum adat juga, kemudian nanti diajarkan bagaimana perencanaan sebuah keluarga, perencanaan keuangannya, sampai kemudian mendapat pengetahuan reproduksi, kesehatan reproduksi. Kemudian juga pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan supaya nanti dia sebagai keluarga juga sehat, bisa melahirkan anak yang sehat, yang cerdas, gitu kan? Itu kan harus bukan hanya sekedar ketika lahir baru tuh dilakukan di pelayanan posyandu dan sebagainya. Dia harus mulai dari masa sebelum pernikahan tuh supaya menghasilkan anak yang suputra. Tadi kan Ibu juga menyampaikan nih masa sebelum mereka nikah gitu kan. Nah mereka kan tadi masih nyambung dengan masa transisi gitu Bu ya. Kira-kira misalnya saya nih datang mau bimbingan gitu pranikah. Kira-kira apa sih yang harus saya
bawa gitu misalnya ke ada hal yang perlu misalnya berkas-berkas yang perlu saya bawa ke RBKS itu, atau sayanya perlu datang seorang diri atau datang bersama pasangan seperti itu. Jadi gini, di RBKS itu nanti kan akan mendapatkan penjelasan. Pastilah KTP kartu keluarga itu standar karena nanti itu akan nyambung. Sebenarnya RBKS ini lebih ke layanannya, bukan administrasinya bukan administrasinya. Iya. Tapi ke bimbingan keluarganya, gitu. Bimbingan keluarga yang kemudian dia itu siapa aja sih yang ada di RBKS itu bisa saja para praktisi, praktisi yang memang mampu melakukan konsultasi perkawinan gitu ya, melakukan bimbingan perkawinan, dan juga para penyuluh agama yang mampu melakukan bimbingan perkawinan dan konseling, konsultasi gitu. Nanti RBKS juga bisa membantu mempermudah lagi, kan perlengkapan administrasinya sudah, secara agama sudah gitu ya, secara adat sudah, itu nanti dibantu juga pendampingannya ke Dukcapil. Kita kan masih dalam rangka penataan gitu ya, kita juga menjalin dari beberapa koordinasi dengan tingkat kementerian, dengan mitra kerja, kan kita juga ingin tuh supaya bagaimana layanan ini mempermudah umat. Makanya kita harus melakukan, sedang menjajaki kerjasama nih dengan Dukcapil gitu, supaya pada saat pernikahan secara agama Dukcapil juga ada di sana. Jadi saling barengan gitu ya. Ini beberapa daerah sudah mempraktekkan ini. Jadi kita ada beberapa wilayah, saya lupa waktu itu pernah sih ada yang mengatakan wilayah-wilayahnya ya yang sudah melakukan itu. Tetapi artinya kan ada dengan seperti itu kita kan membantu nih. Nah, RBKS ini benar-benar yang akan membantu. Dan sebenarnya RBKS kan perkawinan gitu, bimbingan perkawinan kan hanya sebagian. Karena untuk melakukan bina keluarga Sukinah itu juga ada. Jadi keluarga yang sudah tadi ya, yang 2,4 juga kan harus dilakukan pembinaan terkait dengan nilai-nilai ajaran agamanya, bagaimana mental spiritualnya, kesehatan mentalnya. Kan yang jadi sasaran dalam RBKS bukan hanya pasangannya, tapi anak-anaknya. Kemudian bisa saja dalam keluarga itu ya, mudah-mudahan enggak gitu, ada yang misalnya disabilitas, bagaimana kan itu juga menjadi persoalan bagi keluarga. Jadi RBKS juga itu menyediakan ya untuk seluruh untuk seluruh baik itu yang disabilitas gitu atau yang memiliki kekurangan lainnya seperti itu. Bukan jadi memberikan konsultasi bagi keluarga yang punya, dia kan misalnya punya masalah, aduh saya bagaimana cara menghadapi ini secara perspektif agamanya. Kita kan pasti dari sisi agama. Tapi kita kan bekerja sama juga dengan mitra kerja yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang tadi nih disabilitas kan bisa saja dari Kementerian Kesehatan, dari BKKBN, dari Kementerian PPA gitu kan, dia bisa juga memberikan ini. Karena ini bukan kerja sendiri, tapi kerja-kerja kolaborasi, tapi ada wadahnya. Rumah Bina Keluarga Sukinah ini wadah gitu ya, wadah untuk kemudian supaya umat tuh nggak bingung. Saya kalau mau bimbingan keluarga kemana? Saya kalau mau konsultasi keluarga kemana gitu ya? Benar Bu, cocok nih buat teman-teman umat Hindu di luar sana yang masih bingung mau kemana nih, karena kan banyak banget. Maksudnya saya mendapat cerita gitu kan, kira-kira kalau nikah ini kita daftar kemana ya, ke KUA kah, ke Dukcapil kah, atau kemana gitu. Ternyata sekarang Bimas Hindu juga sudah menyediakan RBKS. Kira-kira Bu, dari tadi kita kan ngomong tentang RBKS, mungkin bisa dijabarkan Bu, RBKS kepanjangannya itu apa gitu. Tadi udah loh. Udah. RBKS itu Rumah Bina Keluarga Sukinah. Layanannya tadi ya, saya masih biar teman-teman kembali ingat gitu. Layanannya tadi baru sebagian loh saya bilang. Tadi kan baru ngomong tentang bimbingan pranikah. Ternyata masih banyak ya Bu. Terus ada bimbingan calon pengantin. Kemudian bimbingan bagi keluarga gitu kan, yang misalnya mengalami permasalahan gitu ya. Kemudian juga ada untuk keluarga Dharmika. Biasanya kan mereka ingin karena keluarga Dharmika ini kan yang berbeda agama, kemudian di Studi Wadani. Nah di Studi Wadani kan juga pasti perlu dong pendampingan supaya dia lebih memahami tentang ajaran agama. Gitu. Benar. Nah ini penyuluh agama nih yang nantinya akan banyak. Penyuluh yang turun langsung ke lapangan ya Bu ya. Jadi nanti dia bagaimana memahami ajaran agama sehingga karena
setara karena sama-sama memahami Iya. apa ajaran agama kan, jadi nanti di dalam membina keluarga kan jadinya menjadi lebih lebih harmonis. Kita kan iya, berharap selaras gitu ya. lebih selaras karena sudah sama-sama tujuannya sama, memahami ajaran agamanya gitu. Nggak hanya ngajak tapi nggak dituntun gitu Bu ya. Iya, bener banget tuh, banyak kayaknya tuh kasus. Nah, Jadi pada jalan masing-masing gitu Bu gitu. Karena kan sekarang dengan ada tuntunan seperti itu jadinya oh ya saya sudah menikah, berarti kan harus jalan sama, terus udah disediakan wadah, memang kita nanti bisa melaksanakan ibadah bersama, karena sudah memahami, itu yang paling penting, menyediakan sarana prasarana peribadahan, karena kan sudah dapat pendampingan, sudah dapat pembinaannya gitu. Pastinya juga kalau kita nih datang untuk konsultasi, konseling, pasti ada beberapa hal-hal ya yang disampaikan oleh konselor gitu ya Bu ya. Kira-kira materi-materi atau ajaran-ajaran apa sih yang biasanya diajarkan? Modulnya kan sudah ada. Oh, modul-modulnya itu mungkin bisa di-download kali Bu ya, atau nanti di Bimas Indu pasang di webnya ya, gitu ya. Sudah lah, modul itu sudah di web juga sudah ada, tinggal dicari lah nanti. Oh, siap. Di modul itu ya tadi ada materi tentang pernikahan, hakikat pernikahan dalam agama Hindu. Terus nanti ada materi hukum adat karena kan setiap adat berbeda-beda. Oh iya benar Bu. Kemudian juga tadi perencanaan keuangan dalam keluarga. Itu yang paling penting tuh. Gitu ya. Kalau nikah itu kan pasti ya oke lah mental gitu ya Bu ya, kesiapan dirinya, terus yang paling utama ya pasti keuangannya. Nah itu bagaimana supaya stabil lah ya keuangannya. Terus tadi kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana menjaga kesehatan mental dan ini. Itu sih yang paling penting. Kerjasama, ya, makanya dari BKKBN dan dari Kementerian Kesehatan. Kalau BKKBN itu bagaimana merencanakan keluarga, gitu. Jadi bukan keluarga berencana, tapi merencanakan keluarga berkualitas. Iya, jadi sebenarnya bagaimana membangun keluarga yang berkualitas. Membangun keluarga berkualitas itu kan tidak hanya jasmaninya, gitu, tidak hanya kesejahteraannya, tetapi bagaimana secara spiritual dia memahami hakikat berkeluarga, gitu. Karena kan sekarang kan mulai nih banyaklah persoalan-persoalan terkait dengan pernikahan ini ya, fenomena nikah sebelum hamil sebelum nikah, fenomena hidup bersama gitu. Nah kan karena mereka memang belum memiliki kesadaran dampak secara hukum dan secara agama ketika dia menikah, ketika melahirkan anak tanpa ikatan perkawinan. Tapi maksudnya kan tadi Ibu sampaikan beberapa permasalahan seperti itu ya. Boleh nggak sih maksudnya saya seorang diri tanpa maksudnya hanya ingin datang konseling, konsultasi ke rumah bina keluarga Sukina itu maksudnya untuk kesehatan mental, untuk maksudnya semakin percaya diri dan semakin siap untuk menata hidup. Boleh datang gitu. Boleh. Rumah bina keluarga Sukina itu adalah bagaimana membangun keluarga yang sukinah. Kan keluarga Sukina itu kan sejahtera secara mental, spiritual, sejahtera juga kan gitu ya. Secara lengkap gitu ya. Secara utuh lah, keluarga yang utuh, keluarga yang berkualitas. Nah, di sanalah. Jadi kalau misalnya saya kalau mau konsultasi ke lembaga pernikahan mungkin nggak ini, RBKS bisa menjadi tempat bagi keluarga Hindu untuk datang ke sana. Karena tadi kan ada tambahan yang bagaimana mewujudkan keluarga yang inklusi. Keluarga yang inklusi itu kan tadi bagaimana di dalam keluarga itu memahami kesadaran kesetaraan gender, jadi memperlakukan yang sama baik laki maupun perempuan. Kemudian bagaimana juga ketika ini juga nih masalah kekerasan dalam keluarga, ini kan juga sering tidak tersampaikan kan di dalam masyarakat. Seringkali orang nggak berani untuk mengungkapkan itu karena itu merasa itu sebagai sebuah aib gitu ya. Nah itu kan akhirnya yang terjadi ketika sudah parah kan, sampai terjadi kecelakaan fisik atau gitu. sampai harus meninggal atau apa gitu. Nah inilah yang kemudian
juga di dalam Rumah Bina Keluarga Sukinah nanti di dalam bimbingan keluarganya menjelaskan harus punya keberanian. Siapapun di dalam rumah tangga itu harus punya keberanian mengungkapkan diri ketika terjadi kekerasan. Belum lagi kalau terjadi pelecehan terhadap anak, itu kan juga seringkali anak-anak nggak ngerti atau mungkin itu karena merasa itu sebagai sebuah aib kan nggak berani itu kalau terjadi pelecehan. Nah, Rumah Bina Keluarga Sukinah bisa menjadi tempat untuk berani mengungkapkan itu. Kita akan pasti akan menjaga kerahasiaannya ya, gitu ya, menjaga nama baik korban, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menangani itu gitu ya, menangani traumanya, kemudian melakukan konseling supaya mereka bisa hidup lagi hidup nyaman gitu tanpa trauma di dalam sebuah keluarga, kemudian di masyarakat, di tempat kerja atau di sekolahnya gitu. Nah, itu tambahan lah pelayanan dari Rumah Bina Keluarga Sukinah. Jadi bagaimana mewujudkan keluarga yang inklusif dan mendukung bagi anggota keluarga yang disabilitas. Berarti RBKS juga ini pasti tentunya membutuhkan konselor-konselor yang pastinya nanti menjadi wadah buat siapapun yang akan datang untuk konsultasi, konseling, khususnya mungkin penyuluh ya Bu ya. Pasti perannya sangat kita butuhkan di sini, penyuluh, khususnya penyuluh agama Hindu. Pasti sangat-sangat kita butuhkan perannya ya Bu ya. Kira-kira mungkin Ibu bisa menyampaikan penyuluh yang dimanapun berada, mohon untuk menggaungkan gitu ya RBKS ini seperti itu. RBKS harus dibentuk di seluruh Indonesia. Kemudian juga penyuluh agama tentu menjadi garda terdepan di dalam pengelolaan Rumah Bina Keluarga Sukinah ini. Tetapi Rumah Bina Keluarga Sukinah ini juga menerima masyarakat yang terutama memahami bidang konseling dan konselor. Tentunya kami juga kan bagi siapapun nanti yang berkiprah di Rumah Bina Keluarga Sukinah pasti memberikan peningkatan kompetensi bagi mereka untuk bisa mampu melakukan konseling gitu. Sebenarnya kan harus bersertifikat itu juga. Ada di modul tuh ada. Makanya kita perlu melakukan pelatihan bagi para konselor-konselor supaya mereka terlatih dan mampu memberikan konseling yang berkualitas bagi masyarakat. Jadi masyarakat puas ketika dia mendapatkan pelayanan di RBKS. Oke, mungkin ini merupakan program-program yang sangat baik untuk seluruh umat Hindu. Mungkin juga bukan hanya umat Hindu Bu ya, untuk siapapun yang ingin datang ke KUA dan atau ke Rumah Bina Keluarga Sukinah yang sudah disediakan oleh pemerintah sebagai wadah untuk mereka bimbingan, konseling, dan untuk mendapatkan masukan-masukan, saran-saran, serta bagaimana sih nantinya akan membentuk sebuah keluarga yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itu mungkin closing statementnya dari Ibu Puji untuk teman-teman kita di luar sana tentang yuk kita bareng-bareng ke RBKS seperti itu Bu. Oke, gini, RBKS sudah terbentuk 23 RBKS, ada yang di tingkat provinsi, ada yang di tingkat kabupaten. Target untuk program 100 Hari Menteri itu adalah 10 RBKS terbentuk lagi. Itu ada Jawa Tengah, ada Sulawesi Utara, ada Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Sulawesi Tengah, terus apalagi Lampung, banyak itu, ya. Papua, itu ada sampai Papua 10, ujung timur. 10 lagi terbentuk gitu ya, supaya layanan ini dapat dirasakan oleh semua umat yang ada di Indonesia gitu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menjadi penting karena itu bisa memberikan wawasan apa sih sebenarnya hakikat membangun keluarga, hakikat keluarga secara hukum seperti apa, kemudian juga menyiapkan kesehatan reproduksi, mental, spiritual, dan bagaimana nanti menyusun perencanaan keluarga sehingga kita bisa membantu mewujudkan keluarga berkualitas.
Itu yang menjadi tujuan di RBKS. Mantap. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya kali ini telah hadir bersama kita dalam podcast Bimas Hindu yang tentunya topik yang sangat menarik dan tentu luar biasa dan menjadi program 100 Hari Menteri juga ya Bu. Iya. Iya. Untuk itu mari kita bareng-bareng sukseskan seluruh program-program yang telah disediakan oleh Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Hindu. Untuk itu kawan-kawan sahabat religi semua, kita akhiri podcast hari ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.